Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianggun Kartika Sari dengan nomor induk mahasiswa akhiran 004. Di sini saya akan membahas tentang asas-asas hukum pidana Islam. Yang pertama yaitu pengertian. Hukum pidana Islam sering disebut dengan fikih jinayah. Fikih jinayah terdiri dari dua kata. Fikih secara bahasa berasal dari lafal fakia, yafqahu, kiham yang berarti mengerti atau paham. Pengertian fikih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf adalah fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara praktis yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Atau fikih adalah himpunan hukum-hukum syara yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan jinayah menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Adapun jinayah secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah, yaitu jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan atau lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu asas-asas hukum pidana Islam. Asas legalitas yang pertama memiliki arti yaitu keabsahan sesuatu menurut undang-undang. Secara historis, asas legalitas pertama kali digagas oleh Anselm van Verbach. Adapun istilah legalitas dalam syariat Islam tidak ditentukan secara jelas sebagaimana yang terdapat pada kitab undang-undang hukum positif. Bagi pihak yang menyatakan hukum pidana Islam tidak mengenal asas legalitas, hanyalah yang tidak meneliti secara detail berbagai ayat yang secara substansional menunjukkan asas-asas legalitas. Asas legalitas biasanya tercermin dari ungkapan dalam bahasa Latin yaitu nullum delictum nulla puna sine pravia lege punali, yang memiliki arti tiada delik, tiada hukuman sebelum adanya ketentuan terlebih dahulu. Asas ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batasan aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Dasar hukum asas legalitas terdapat pada surat Al-Quran, surat Al-Isra ayat 15 yang bunyinya man ihtada fa innama yahtadi li nafsih wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wala taziru waziratu wisra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, yang memiliki arti barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri, dan barang siapa tersesat maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Yang selanjutnya yaitu asas tidak berlaku surut. Hukum pidana Islam tidak berlaku surut artinya sebelum adanya nas yang melarang perbuatan, maka tindakan mukallaf tidak bisa dianggap sebagai suatu jarimah. Namun dalam praktiknya ada beberapa jarimah yang diterapkan berlaku surut artinya perbuatan itu dianggap jarimah walaupun belum ada nas yang melarang. Selain itu, asas ini melarang berlakunya hukum belakang kepada perbuatan yang belum ada aturan atau nasnya. Hukum pidana Islam berjalan ke depan. Pelanggaran terhadap asas-asas ini mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sebagai contohnya, pada zaman pra-Islam seorang anak tidak diizinkan menikahi istri dari ayahnya. Islam melarang praktik ini, tetapi ayat Al-Quran secara khusus mengecualikan setiap perkawinan seperti itu yang dilakukan sebelum pernyataan dilarang. Sebagai akibatnya, ikatan perkawinan seperti itu menjadi putus, namun dari sisi hukum pidana, pelakunya tidak dipidana. Tercermin dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 22, yaitu wala tankihu ma nakaha aba hukum minan nisa illa ma qad salafa innahu kana fahisyatan wa maqta wa sa'a sabila, yang memiliki arti dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Yang selanjutnya azas praduga tak bersalah. Menurut azas ini, semua perbuatan dianggap boleh kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nas hukum.
Selanjutnya, setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat, kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa adanya keraguan. Berkaitan erat dengan asas praduga tak bersalah adalah batalnya hukuman karena adanya keraguan. Maka, putusan untuk menjatuhkan hukuman harus dilakukan dengan keyakinan dan tanpa adanya keraguan. Seperti halnya kasus yang dicontohkan oleh Abdul Qadir Audah dalam kasus pencurian. Misalnya, kecurigaan mengenai kepemilikan dalam pencurian harta bersama. Jika seseorang mencuri sesuatu yang dia miliki bersama orang lain, hukuman had bagi pencuri menjadi tidak valid. Karena dalam kasus harta itu tidak secara khusus dimiliki orang, tetapi melibatkan persangkaan adanya kepemilikan juga dari pelaku perbuatan itu. Yang selanjutnya yaitu azas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain. Azas ini adalah azas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat, akan mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala, yang tertuliskan dalam Al-Qur'an surat Al-Mudatsir ayat 38 yang berbunyi kullu nafsim bima kasabat rohinah, yang memiliki arti setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan penerapan hukum Islam di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, sumber pembentukan hukum nasional Indonesia adalah bersumber dari memperoleh pengaruh dari hukum Eropa varisan Belanda. Hukum Islam setelah hukum adat. Akan tetapi, tetap membiarkan dan meneguhkan berlakunya hukum Islam bagi pemeluk agama Islam pada bidang-bidang hukum keluarga yang menjadi kewenangan pengadilan agung. Agama. Usaha-usaha untuk menerapkan syariat Islam baik secara formal dengan melakukan transplantasi syariah ke dalam hukum nasional Indonesia maupun dengan proses resepsi nilai-nilai syariah Islam tetap dilakukan dan diperjuangkan oleh kalangan Islam. Terdapat perkembangan yang semakin menarik setelah 50 tahun Indonesia merdeka. Saling pengaruh ketiga kelompok hukum ini mewarnai perdebatan politik hukum nasional Indonesia, bahkan nampak terjadi gesekan-gesekan sosial dalam pembangunan hukum Indonesia. Seperti dalam pembahasan mengenai undang-undang perkawinan, undang-undang pengadilan agama, serta pada saat ini rancangan undang-undang hukum pidana. Walaupun harus diakui bahwa hingga saat sekarang ini, pengaruh hukum Eropa bahkan hukum Anglo-Amerika mendapat kedudukan yang semakin kuat terutama di dalam bidang hukum bisnis dan perdagangan. Dan saat ini juga disusul oleh syariat Islam terutama dalam bidang bisnis, keuangan, dan perbankan. Sementara hukum adat jauh tertinggal dan hanya bertahan untuk sebagaimana dalam hukum pertanahan. Pada bidang ibadah, pemberlakuan syariat Islam tidak mendapatkan halangan sedikit pun. Hal ini disebabkan oleh faham sekularisme yang memandang bahwa hal-hal yang terkait dengan ibadah adalah urusan pribadi setiap orang dan urusan internal agama masing-masing yang tidak bisa dicampuri oleh negara. Pada sisi lain, pemberlakuan hukum pidana atau hukum perdata Islam dalam negara mendapatkan tantangan perdebatan yang luas dari masyarakat akibat pandangan sekularisme juga, yang memandang bahwa hukum agama tidak bisa masuk ke dalam ranah negara atau publik. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga bisa menambah pengetahuan pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.